Bahwa kita jadwalkan sesuai dengan surat yang diajukan oleh kuasa hukum saudari GA, dijadwalkan hari Jumat tanggal 8 Januari 2021. Tanggal 8 Januari 2021. Sambil menunggu kita melengkapi berkas perkara, kita masih melengkapi alat-alat bukti yang lain. Ya, kami sedang menjadwalkan juga untuk pemeriksaan beberapa saksi ahli lagi, termasuk saksi ahli ITE, kemudian saksi ahli pornografi, dan juga ada beberapa saksi ahli pidana yang lain. Ada pemeriksaan daripada saudari GA di sini, makanya kita menunggu nanti hari Jumat nanti. Mudah-mudahan kita jadwalkan pukul 10 pagi untuk saudari GA hadir untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Saya sebagai warga negara Indonesia yang baik akan terus bersikap kooperatif dan mengikuti proses hukum yang berjalan. Izinkan malam hari ini dengan segala kerendahan hati saya untuk mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, seluruh pihak yang terkait, khususnya kepada keluarga besar saya, sahabat, teman-teman, orang-orang yang mengasihi saya, partner kerja, dan semua pihak yang telah menaruh kepercayaannya kepada saya atas apa yang telah saya lakukan yang bukan menjadi sebuah contoh yang terpuji yang bisa kalian harapkan dari seorang saya, Gisela Anastasia. Dan saya berharap melalui pernyataan saya ini, saya bisa dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dari semua pihak, terutama sekali lagi dari yang saya kasihi, kedua orang tua saya, seluruh keluarga besar, anak saya, Nubita, Mas Gading, dan seluruh keluarga besarnya, serta Wijin dan keluarga. Dan yang terutama buat saya, ada pengampunan dari Tuhan saya, Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan saya. Tidak henti-hentinya saya mengucap syukur buat keberadaan mereka semua dalam kehidupan saya, yang ada, yang selalu mendoakan, selalu mensupport, dan tetap memutuskan buat mengasihi saya dan tidak menghakimi saya selama proses ini. Kalau misalkan ada seorang artis yang menangis pada saat klarifikasi atas tindakan asusila yang dia perbuat, itu bisa jadi sebagai bentuk penyesalan yang luar biasa, atau bisa jadi sebagai bentuk rasa kesedihan yang luar biasa pada saat itu. Tetapi kalau ditanya apakah dia akan tidak mengulangi atau tidak, yang benar-benar bisa memahami niat baik seseorang untuk berubah itu hanya dirinya sendiri dan tentunya Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ketika akhirnya
dia harus menyiapkan kok pakai tulisan, pakai kata-kata. Itu mungkin takut kalau dia tiba-tiba blocking. Kalau bahasa psikologi itu tiba-tiba terbata-bata, kemudian tiba-tiba blank. Karena situasinya pasti demikian kalut, dia harus menciptakan image dan citra diri yang positif. Dia harus memiliki sikap yang sebetulnya dia nggak punya. Ketenangan dan ketegaran itu pasti nggak ada, karena dia pasti kalut dan luar biasa galau pada saat ini pastinya gitu ya. Dan apalagi mohon maaf, ancaman pidana di depan mata. Jadi ini sih luar biasa. Kalau menurut saya sangat wajar kalau dia harus menyiapkan apa yang perlu disiapkan. Mungkin dia nanti takut terbata-bata. Besar harapan saya untuk diizinkan menata kembali kehidupan saya bersama Gempita. Dan dengan adanya kasus ini, saya berharap tidak berdampak negatif terhadap psikologi anak saya di masa yang akan datang. Dengan support dari orang-orang terdekat, saya harap bisa diizinkan untuk melangkah maju untuk masa depan yang lebih baik. Saya udah, kita seluruh keluarga sudah paham kan? Seluruh keluarga sudah paham. Ya itu urusan Gading sama Gisel. Biarkan mereka yang memutuskan ya. Tapi selama ini Gisel sudah menjadi mama yang baik ya Om ya? Oh iya, dia baik. Menurut saya semua orang terluka dengan situasi seperti ini, termasuk saya yang sebetulnya mengidolakan dia juga loh gitu ya. Kita sudah menganggap dia sosok yang sempurna gitu ya, yang menjadi panutan para ibu-ibu muda gitu ya. Tetapi pada kenyataannya ada kejadian yang justru mencengangkan kita. Jangankan untuk mantan suami, mungkin pacarnya sendiri juga pasti akan terluka. Oleh karena itu memang tidak ada salahnya untuk meminta maaf. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.